Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita masih diberi nikmat oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul, yaitu setiap malam Rebo kita berkumpul. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini, setelah pulang kita dari majelis ini, Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pengajian kita ini, majelis kita ini ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan kita semua sebagai pengikutnya, sebagai umatnya. Mudah-mudahan nanti waktu kita dari sengsara-sengsaranya di padang mahsyar di yaumil qiyamah mendapat syafaat ujma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian Majelis Ta'lim Nurul Ikhlas yang tiap malam Rabu, alhamdulillah pada malam hari ini yang pada hadir, saya ucapkan beribu syukur alhamdulillah. Yang dari Bojonggede ada, dari Kampung Kelapa ada, dari Kayu Manis ada, dari RT 2 juga Pak RT nya satu RT satu RT di RT 2 alhamdulillah hadir. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah umur kita, berkah ilmu kita, dan berkah sehat kita, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya buka yaitu kitab Mukhtasarul Hadis. Bahwasanya kita di sini saya bukakan dari huruf H. Hadis yang ke-1 yaitu menjauhi keduniawian. Apa arti menjauhi keduniawian? Jadi kata Nabi dalam hadisnya, hadis yang diriwayatkan dari Abu Naim dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadisnya hajiru minad dunya wa ma fiha. Jadi berhijrahlah kamu dari dunia dan apa yang ada di dalamnya. Maksud kita berhijrah ini jangan terlalu cinta amat sama dunia. Karena dalam keterangan dunia ada tempat singgah doang. Ibarat orang lagi jalan mampir sebentaran. Ada nggak orang mampir ke kehujanan atau kepanasan lama? Ada nggak? Nggak ada. Berarti seperti itu. Jadi perbandingan antara dunia dengan akhirat itu jauh. Nah, di sini ada hadisnya. Jadi di sini hadis menerangkan dan menasihati kita jangan terlalu cinta amat sama anak, saya ikut sayangnya sampai kita lupa daratan. Kata orang tua saya ya, lupa daratan belain anak bini sampai enggak sholat acan. Itu termasuk orang yang paling ruginya manusia, yaitu ngebelain anak bini. Wah, utang pinjam dibelain buat anak, buat sekolah, apa buat segala macam. Akhirnya sampai meninggalkan ibadah. Itu termasuk orang yang paling ruginya manusia, yaitu orang lupa daratan sampai meninggalkan sholat. Kenapa? Karena beratnya dosanya sholat, yaitu sangat berat, sangat besar. Jadi orang yang termasuk orang yang paling rugi di dunia, paling rugi pisan gitu pada suasana kita, Pak.
orang yang membelain dunianya sampai lupa akhiratnya. Di sini hadis yang kedua, hadiyatullahil ilal mu'mini syairi ala babi. Pemberian Allah kepada orang mukmin ialah yang suka meminta kepadanya. Jadi pemberian Allah ini maksudnya kita orang-orang yang suka berdoa, suka meminta, itu pemberian Allah. Jadi pemberian Allah itu kepada orang mukmin ialah orang yang suka meminta kepadanya, yang berdoa. Jadi ada kan orang lupa daratan dari pagi sampai sore itu kerja, lupa daratan lagi bahasanya, enggak doa aja gitu. Sebab apa? Kita diperintahkan, disunahkan untuk berdoa, minta. Setelah kita minta baru kita punya ide. Oh, saya tahun ini baru kebeli ibaratnya mobil Avanza gitu. Boleh cita-cita mah. Entah tahun depan kalau bisa mah Pajero. Terus apa? Yang penting jangan sampai cita-cita kita melebihi daripada kehendak Allah. Karena apa? Manusia mah berencana, Allah yang menentukan. Jadi kita mau cobainnya doang. Kata bahasa mah kita mah ibaratnya cuma cita-cita doang, berencana, tetap semua kekuatan mah ya Allah yang memberikan. Di sini dalam hadis yang ketiga yaitu orang cinta kepada dunia. Dalam keterangannya bahwa hadis tersebut hal min ahadin yang si alal ma'i illa batallat qada mahu kadzalik sahibu dunya la yaslamu minad dunya minad junub. Di sini dalam keterangan tidak ada seorang pun yang berjalan di air kecuali kedua tumitnya pasti basah. Demikian pula orang yang memiliki duniawi itu tidak bisa selamat dari dosa. Jadi orang yang kaya raya itu orang yang banyak hartanya, orang yang selalu cinta kepada dunianya banget, dia di sini dikatakan ia tidak bisa selamat dari dosa. Jadi ya begitu. Jadi kalau orang yang banyak dunianya mah akibatnya kebanyakan dunia akhirnya maksiat, akhirnya sombong, akhirnya riya. Jadi orang di sini dikatakan orang yang memiliki dunia itu ia tidak bisa selamat dari dosa. Itu maksudnya orang yang banyak dunia itu, banyak duit itu kebanyakan dia sombong, dia ngecilkan orang. Kepada orang miskin kecilkan banget, wah sering begini sering itu, terus dia ria, terus dia kadang-kadang orang udah kebanyakan duit maksiat, banyak jalan-jalannya kemana gitu yang duit. Ini termasuk kita orang yang beruntung nih yang kumpul di sini malam ini gitu. Jadi di sini hadis yang keempat, makanya di sini dalam hadis yang keempat, dalam hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya kami tidak akan mendapat pertolongan dari rezeki melainkan karena berkat bantuan orang-orang lemah. Maksudnya di sini orang-orang yang lemah di antara kamulah yang membantu dan memberi rezeki kepada kamu, maka dari itu kasih sayanglah terhadap mereka. Jadi kalau kita dapat rezeki apalagi banyak dah, sedikit juga atau sedang, jangan lupa sedekah kepada fakir miskin. Karena tanpa ada orang fakir miskin yang berdoa siang malam, maka dunia ini tidak akan selamat daripada bencana. Makanya rezeki itu di situ jangan sampai kita melupakan untuk bersedekah kepada orang-orang yang lemah. Di sini hadis yang kelima, hancurlah kaum lelaki. Halakati rijalu hiyanal awqa'atin nisa. Celakalah laki-laki taat tatkala mentaati istrinya. Nah ini ciri-ciri ibaratnya ciri-ciri akhir zaman ya. Banyak lelaki yang taat banget kepada bininya, apa gimana kata bininya?
sehingga orang tuanya dilupain. Itu jangan sampai seperti itu. Gara-gara ini duitnya dikasihkan semua bininya, bini yang ngatur. Kata lakinya, mah minta duit dah, gitu buat apa? Minta duit 100.000 buat mama. Oh, ada duit itu tuh. Lakinya mau ngasih emaknya, lakinya nyer, bininya nyer. Astagfirullahaladzim. Padahal istri kita mah ketemunya udah pada gede, ya. Itu yang nyusuin, yang melahirkan orang tuanya dari kecil. Sungsang sumbang yang tadi itu, yang hadis yang tadi, sungsang sumbang ngebelain anak sampai nggak sholat acan. Itu sampai meninggalkan sholat. Akhirnya pas setelah dewasa udah gede diambil kan, ya kan? Lah anak lakinya kawin sama si pulana perempuan, dia yang senang gaji buat anaknya, ya kan? Buat laki-laki, buat istrinya. Anak perempuannya boleh gede-gede kan dari kecil, minta apakah dikasih. Itu bocah saking sayangnya sama anak, kadang-kadang minta apa yang turutin, ya. Aida semuanya ke bapak kali ini. Di mana ada orang nggak sayang sama anak? Pasti, apalagi anak yang pertama. Anak pertama itu kita sayang, wah, masya Allah minta apa dipikirin, utang dibelain. Setelah dewasa, dipinang, ditikah, diambil, lupa sama orang tuanya. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena kita juga dulu anak, sekarang orang tua, dulu kita anak, ya. Jadi jangan sampai setelah kita udah punya istri, semuanya ibaratnya diatur oleh istrinya, sehingga suaminya minta duit, isinya nyenggel. Masya Allah. Maka di sini murka Allah, dicabut keberkahan rezekinya dan dicabut keberkahan umurnya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya hati-hati. Kita sekarang jadi orang tua nih, semuanya punya anak. Bang Mamun anaknya 5, Diki anaknya 2 ya. Tuh Bang Undang semua apa punya anak semuanya. Dulu kita anak. Rasakan sekarang bagaimana jadi orang tua. Gitu. Jadi jangan sampai kita ini melupakan orang tua walaupun dalam keadaan susah. Kalau bisa mah datang walaupun sekarang padahal di rumah habis masaknya ikan asin. Alhamdulillah saya habis makan ikan, habis makan daging atau ayam. Ngebawa ke orang tua sepotong. Padahal di rumah dia mah makan ikan asin sampai seperti itu. Kenapa? Saking taat-taatnya dan berbuat bakti kepada orang tua itu akan membawa keberkahan dunia dan akhirat. Dan durhaka kepada orang tua itu, orang yang durhaka, anak durhaka kepada orang tua itu dilaknat di dunia, di akhirat jadi nggak bisa disiksa di dunia, di akhirat tetap bertinggalin. Makanya hati-hati ya di sini. Untuk sebagai manusia ini kita jangan terlalu lampau kepada dunia. Di sini dalam hadis berikutnya bahwasanya tidak seorang pun berjalan kecuali duitnya. Yang tadi ini hadis yang keempat, yang kelima, hancurlah kaum laki. Dan di sini keinginan hawa nafsu itu masih dimanfaatkan selama orang yang bersangkutan tidak mengerjakan atau membicarakannya. Maksudnya manusia masih mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala apabila keinginan yang tidak baik itu belum dikerjakan atau belum menjadi bicaraan. Misalnya entar malam ini ada dangdut, saya nonton dangdut gitu. Kan maksiat tuh. Atau ntar malam saya mau minum, mau mabok-mabokan, bercita-cita, dia belum dicatat sama Allah, pas itu nggak jadi, karena ada tamu, ada urusan lain, nggak jadi. Berarti Allah itu sayang kepada hambanya, malaikat tidak mencatat orang yang bermaksiat. Tapi kalau ntar malam rebo ini, saya niat mau ngaji ya, yang saya lagi malam ini badan lagi sehat, niat, pokoknya ntar malam saya ngaji ya, insya Allah dalam hati. Pas mau berangkat ada tamu. Ya tahu gimana tamu itu, karena tamu itu udah lama ke rumah kita, datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh ya ya ngobrol, akhirnya kan ngaji. Tetap pahala dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang sedikit pun. Jadi niatkan ya. Pokoknya niatkan tadi, pokoknya kalau saya keluar hari Selasa ini ya. Ngaji ntar
gitu. Tapi jangan main, niatkan, niatnya kenceng. Ngaji tamah, kita mau kumpul lagi nih, udah lama ketemu. Niatkan, pas itu badan lepas banget, buang-buang air ngebuk-buk misalnya atau bagaimana dah. Setan datang nggak jadi, tetap pahala niat dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana orang yang mensolati 1000 jenazah orang yang meninggal, masya Allah, dapat pahalanya. Baru niat Tuhan juga kalau kebaikan mah, tapi kalau ini kejahatan udah niat nggak dicatat, belum dicatat sama Allah. Itulah kemurahan Allah ya. Jadi jangan sampai kita ini termasuk orang yang rugi di manusia. Terutama ini dulu, kalau kita niat ngaji ninggalkan sholat gitu. Saya mau ngaji dari asar dan asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, isya nggak sholat, niat ya akhirnya pahalanya dapat tapi dosanya gede yang nggak kaur. Ibaratnya begini, ibaratnya utangnya 1 miliar dapat duitnya 100 juta, kan jauh banget gitu. Pahala tetap dapat pahala niat tuh orang nggak sholat kah, cuma 1 miliar sama 100.000 kan jauh banget. Itu jadi gedean dosanya. Pahala tetap dapat, tapi dosa dapat. Dosanya gedean, akhirnya nggak kebagian buat tutupin itu. Itu ibaratnya. Jadi yang paling utamanya manusia yang akan mendapat pahala sekecil apapun yaitu dilalui dengan sholat. Sholat dulu. Segala apapun enggak, memberi sedekah. Kita setiap hari ini sedekah. Satu sedekah kepada anak kita, sedekah berisi. Karena paling besar pahalanya yaitu seorang suami memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Besar sekali. Sedekah ini pahalanya gede anak itu. Makanya jangan sengsarakan anak bini kita kalau belum bisa menyenangkan hati keluarga kita. Jangan kue-kue keluar dulu. Senangkan dulu bocah makannya hari ini sama apa, jajannya misalnya yang tadi biasanya jajannya dikasih kesenangan, baru kita ke teman kita kerabat kita, kepada guru, kepada siapa, baru jadi menjalur. Jadi jangan sampai kita ini sedekah ria, ke orang lain mau bager, ke anak bini mau pelit, ke keluarga pelit, jangan. Jadi kita sedekah ini harus ke jalur, ke istri dulu senangkan, baru ke keluarga, ke orang tua, baru kerabat, tahu orang yang jauh gitu. Jadi harus ke jalur sedekah juga ya. Jadi jangan sampai kita ini sedekah tidak mendapat pahala. Karena apa? Karena kita tidak tahu ilmunya. Di sini yang ada di sini dalam keterangan bahwa dari hadis riwayat Ahmad dan Mustawid di sini bahwasanya demi Allah tidaklah keuntungan dunia sebanding dengan keuntungan akhirat, kecuali seumpama seseorang mencelupkan anak jarinya di laut ini, maka perhatikanlah beberapa air yang didapatnya. Masya Allah. Jadi begini, antara bandingan dunia dengan akhirat ini telunjuk kita di laut nih, di laut kita celupkan terus kita angkat, itu yang basah itu dunia, itu yang selebihnya yang laut air sebegitu banyaknya itu akhirat. Masya Allah. Makanya sebodoh-bodohnya manusia, setolol-tololnya manusia, yaitu orang yang cinta kepada dunia, dia melupakan akhirat. Sedangkan dunia mah tangan kita dicelupkan ke laut, terus yang kita angkat kan basah tuh, itu dunia. Masya Allah. Bandingnya yang itu yang air laut segitu banyaknya itu akhirat. Wa ilaha illallah bandingnya. Makanya orang terlalu bodohnya manusia sampai lupa daratan, kerja lupa sholat, kerja lupa segala macam, puasa kagak, sholat kagak, ngejar dunia untuk kekayaan cuma sebentar, sedikit banget. Ibaratnya tangan kita celupkan, itu yang air yang basah tangan kita itu dunia. Masya Allah. Coba ya, jangan sampai apa ini ya. Karena ini setelah mendengar ini, pokoknya apabila dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ya teh, johor lagi wae, mana gue belum ngapain gitu kan dia kan. Gimana sih baru gak belum ngapain johor?
Ulang ngawai dah asar jangan alhamdulillahirabbil alamin. Sambut tetap suara azan. Lagi ngobrol tunda, lagi main HP tunda. Barang siapa yang mendengar azan yang paling pernah saya terangkan, dia ngobrol terus, dia main HP terus, dia tiduran terus, maka dikhawatirkan kata Nabi mati dalam keadaan su'ul khotimah. Serem. Karena banyak banget orang dengar azan bodoh amat. Ya, azan mah azan, ngobrol mah ngobrol, nonton TV mah TV, apalagi HP. Wah, kalau ngeliat ini juga berhenti, ada azan enggak? Cuek. Gitu, makanya jangan sampai kita apabila mendengarkan azan, kata Nabi, dia tidak menyambutnya, dia cuek-cuek saja, dikhawatirkan kata Nabi mati dalam keadaan su'ul khotimah. Serem. Banyak orang mah ngobrol aja enggak. Allahu Akbar, yang lagi tiduran. Yang lagi main HP, dicuekin tuh azan sekarang mah. Udah dicuekin gak disambut suara azannya, dicuekin juga enggak sholat. Ya Allah, Masya Allah, mau kemana gitu kan ya. Hidup ini mau kemana, petang-tang peteng-teng. Walaupun kita paling kaya banget ya, hal mati dah. Kau ingetin mati lo ya, ingetin dah. Kalau kita mau sholat lagi sedang sholat nih. Masya Allah, kalau saya nggak sholat tahu-taunya. Kalau saya nggak sholat johor, ntar asar masih ada kan umur saya. Begitu gurunya takutnya. Nggak sholat asar, masih ada tapi maghrib ya. Nggak sholat maghrib masih ada nggak umur masih maghrib. Nggak bisa ngejamin kadang juga nih pulang apa ada umur yang nggak tahu. Sebab apa? Kan kemarin. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Itu Ustadz Yahya Waloni lagi khotib. Itu yang pengen mah kita lagi sujud, lagi sholat, mati mah pulang dari sholat subuh di jalanan sampai ruang meninggal. Itu pengen mah. Jangan lagi habis maksiat mati ya Allah. Sebab habis maksiat mati, habis berbuat yang tidak benar mati. Makanya Yahya Waloni itu doanya kabul sama Allah. Kalau bisa mah saya mah lagi dakwah meninggal, bener. Lagi dakwah, Masya Allah. Mudah-mudahan ya kita mati kita dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Jadi kita jangan sampai, karena udah tua semua ini mah. Yang saya hadapin ini umurnya ada yang 45, 40, 50, 65 ada, 70 ada, ya, Masya Allah. Mau kemana lagi dah, ya? Ini mau kemana lagi kita? Udah karena banyak kita, walaupun nggak megang tasbih ya. Ada bagi ini malah lagi ingat, subhanallah, astagfirullah, apalagi dari tasbih. Kalau tasbih itu bisa menguatkan hati kita. Tadi yang niat jadi niat, boleh sunnah, itu disunahkan. Itu makanya jangan sampai kita ini lupa pada Allah, tidak ingat pikir pada Allah. Hadis berikutnya dari hadis, kesengsaraan orang mukmin adalah penebus dosa untuk menghapuskan kesalahannya tuh. Jadi begini maksudnya, kalau orang mukmin, kita ini orang Islam dikasih susah banget hidup teh. Kadang-kadang masak besok kagak, kadang-kadang bocah sekolah nggak ada duitnya, kadang-kadang kurang pinjam, susah banget kita hidup gitu teh. Itu antara karena apa? Allah sayang kepada hambanya, kepada orang mukmin itu. Kesusahan orang-orang, kesengsaraan orang mukmin itu adalah penebus dosa dan penghapus dosa. Jangan kemarin berarti ya kita susah, berarti orang kita itu termasuk orang susah nih. Berarti Allah sayang untuk mengurangi dosa-dosanya, penebus dosanya. Ada orang masih mudanya begini, udah tuanya sengsara, itu mengurangi dosa kita, penebus dosa-dosa orang mukmin. Jadi itu maksudnya. Jadi orang mukmin yang sabar sambil ibadah, ini mah kembali lagi nih, baris susah, sabar, terus dia sholat, nggak pernah tinggal. Itu makanya Allah menebus dosa-dosanya dari kemiskinan dia. Jadi dosanya. Tapi kalau dia baris miskin, baris susah, baris sengsara, nggak sholat, ya udah itu mah terus beda. Nggak nebus dosa itu, nggak nebus dosa itu mah, malah numpuk gitu. Kenapa? Kan saya bilang tadi, orang yang berzina dosanya besar, orang yang makan riba dosanya besar, orang yang membunuh dosanya besar. Itu dikumpulkan bagi orang yang meninggalkan sholat, itu dia dikumpulkan tuh penzina, pembunuh, pemakan riba, ya, pemabok.
Itu semuanya. Jadi meninggalkan sholat itu dosanya seperti orang yang berzina, orang yang membunuh, orang yang memakan riba, orang yang memakan harta anak yatim. Itu semua gara-gara meninggalkan sholat. Itu. Jadi walaupun sengsara, nggak bisa nebus dosa. Kalau kita nggak sholat mah, gitu kembali lagi sholat lagi, kan kembalinya. Jadi harus begitu. Ya, enak orang dikasih orang barang siapa yang berbuat ini pahalanya seperti ini, sholatnya kagak. Barang siapa yang berkorban tahun ini sampai 10 katanya, kambing 12, sholatnya kagak. Yang diterima korban seseorang adalah taat dan takwanya, bukan dagingnya, bukan korbannya. Makanya sekali-sekali takut-takut, bukan nakutin ini mah, kita menyampaikan harus yang benar, hak yang benar. Jadi orang barang siapa yang berkorban darahnya dijadikan satu tetes, jadikan berapa ribu malaikat, ya kan, pahalanya besar. Ayo disampaikan itu tentang sholatnya nggak disampaikan. Ya udah, ayo berlomba-lomba tuh apa sih banyak korban. Ya besok saya mau orang-orang 10 sapi 2, saya mau 3, besok orang-orang kambing 2, saya mau 4. Sembayang kagak. Yang diterima korban seseorang adalah takwanya. Nanti itu jadi saksi kambing yang kita korbankan, nanti jadi saksi itu sapi yang kita korbankan. Kalau kita takwa, takut pada Allah dan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya, baru tuh korban diterima. Gitu. Ya, jangan wah alhamdulillah saya udah sholat, udah korban. Tahun kemarin saya korban 2, tahun kemarin saya korban 3. Ayo ngomong wahai, sembayang kagak. Ya yang diterima adalah takwanya. Nanti bulunya, darahnya, kakinya, tanduknya jadi saksi. Jadi pahala semua buat orang yang korban tapi dia mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Namanya takwa. Itu. Jadi bukan bergembor-gembor walaupun setiap tahun 100 ekor gitu. Kalau kita masih banyak maksiat mah ya enggak, ya nanti dah nggak beda-beda yang saya bilang ya, punya utang 1 miliar dapat duitnya 100.000, ya kan nggak ini ya gitu, nggak cukup. Nggak bedanya korban 2 ekor atau 3 ekor sholat kagak, sedangkan dosa sholatnya besar. Itu jangan sampai seperti itu ya. Dan mudah-mudahan ini kalau mutawaris memang tetap, karena apa, babnya lain-lain. Tadi tentang sengsaraan, di sini sengsaranya orang mukmin itu, susahnya orang mukmin, miskinnya orang mukmin itu adalah penebus dosa-dosa kita. Makanya yang terutama kalau kita banyak sedekah, kalau kita pengen dapat pahala tiap hari, jangan tinggalkan sholat. Sedekah kita ngasih belanja bini kita, itu pahalanya gede. Jangan sembarangan tuh. Walaupun itu ngasihnya 30.000, tapi kita ikhlas bini ikhlas, itu pahalanya gede. Pahalanya seperti itu, melebihi daripada kita sedekah yang lain. Itu orang yang sedekah pada anak istrinya, senangkan anak istrinya, suruh senangkan, maksudnya kalau ada gede kasih gedean, kalau kecil kasih kecilan. Jangan pas kecil lagi kecil ngasih kecil, pas gede sayang. Entar buat nanti ya, jangan. Bini udah kasih duit itu cuma bininya yang mengetahui, yang tadi saya bilang tadi, kalau duit dikasih ke bininya, pas mau diambil lakinya minta nyenyer. Jangan tuh bini. Jadi lihat bininya dulu, ya. Kalau bininya lawannya kita serahkan duit, pas kita minta nyenyer mah kasihkan semua. Tuh bini, pas kita minta, ada berapa lu datang tuh? Gue mau minta duit kan, gue kasih. Bapak gue datang, mau orang tua emak gue datang. Ini tuh ini ya, ini udah jangan diserahkan. Boleh tuh bohong. Punya dapat duit 5 juta, bilangin 4 juta. Sejuta itu kan jangan kepikiran, jadi berdapat ribut, gitu. Tapi kalau bininya, istrinya yang benar-benar seraling sesama, mertua adalah orang tua adalah orang tua, itu boleh, ya. Jadi boleh ngebohong buat kepentingan kita, jangan sampai kita ribut, ya. Pak Rahmat bisa bini bager nih, anaknya datang, anak tereknya, bu ada duit bu, ini buatnya buat ongkos, kasih bininya, boleh tuh serahkan. Kalau pasti di Pak Rahmat ngasih duit semuanya dikasihkan, pas anaknya datang punya duit, waduh, nyinger, jangan, mendingan bohong yang ada pahalanya. Tempilkan dah kalau gitu mah, gitu ya. Jadi gitu diajarkan
bahwa dalam agama itu adalah untuk apa kemaslahatan dunia dan akhirat dan keluarga kita. Jadi didik dari sekarang, ya. Jadi jangan sampai kehidupan kita ini selalu susah jangan sampai seperti itu. Buanglah kesusahan kita dengan apa? Dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih begini ya syukur. Syukurnya bari apa? Bari mengerjakan sholat. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan keluarga saya dan umumnya buat para jamaah sekalian. Kurang lebihnya itu apabila saya menyampaikan tidak niat menyinggung dan tidak ngajarin, ini mah lagi mengingatkan sesama muslim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini biar bermanfaat dan kita melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Apa yang saya sampaikan ini tidak niat segala pun dia menyinggung perasaan bapak sekalian, dan saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.